Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar dari pembicara dua bahwa saya akan bicara mengenai soal-soal ekonomi. Tapi kepada utusan yang datang ke Jakarta, saya sudah jelaskan, saya tidak akan membicarakan soal-soal ekonomi, tapi soal-soal yang lebih penting daripada ekonomi Islam. Sebab ekonomi Islam itu pada hakikatnya tidak beda dengan ekonomi umum. Cuman ada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang saya ingin bahas malam ini adalah soal yang saya pandang sangat penting, karena kalau menurut penglihatan saya di Indonesia ini masih sedikit orang yang mengerti Islam. Kita menamakan diri Muslim, pemimpin Islam banyak, tapi mereka itu dan menghayati Islam sebagaimana mestinya. Oleh karena itu saya ingin membahas soal Islam secara, apalagi karena kita sekarang ini di seluruh dunia berkeyakinan, kaum muslimin berkeyakinan bahwa Islam itu akan bangkit kembali. Makanya abad ke-15 Hijriah ini dipandang sebagai kebangkitan Islam. Apa ya benar begitu? Nah, ini yang lebih penting dewasa ini menurut hemat saya daripada membahas ekonomi Islam. Sebab ekonomi Islam pun sudah pernah saya bahas di sini di Salman ini. Jadi walaupun tulisannya ini tidak sempurna, tetapi agar supaya ceramahnya nanti bisa sistematis, maka saya telah menuliskan pikiran saya. Ya. Dalam masa sesudah Perang Dunia Kedua, lahir berpuluh-puluh negara merdeka yang dihuni oleh rakyat yang sebagian terbesar beragama Islam. Dan oleh karena itu dinamakan atau menamakan dirinya negara Islam. Seperti Indonesia ini dihuni oleh majority Islam. Oleh karena itu juga masuk menamakan dirinya atau dinamakan negara Islam dan menjadi anggota daripada organisasi negara-negara Islam sedunia. Tetapi sebagian besar daripada negara-negara yang dihuni oleh majority Islam itu tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai sebagai undang-undang dasar Al-Quran. Jadi tidak bisa dinamakan negara Islam. Hukum dasarnya bukan hukum Islam. Kecuali hanya beberapa negara, antara lain Saudi Arab, yang boleh dikatakan negara Islam, tapi apakah dalam praktek mereka benar-benar diselenggarakan menurut hukum-hukum Islam, itu saya kurang mengerti. Misalnya saja, apakah seorang raja, apa itu sesuai dengan hukum Islam? Apakah tidak pemimpin Islam itu seharusnya bukan dipilih oleh rakyat? Begitu juga Pakistan dinamakan negara Islam, tetapi banyak hal-hal yang menurut hemat saya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Begitu juga di Iran, juga negara Republik Islam. Jadi negara-negara yang baru merdeka itu yang dihuni oleh orang-orang yang menamakan dirinya Muslim, mereka dinamakan negara Islam dan membentuk suatu organisasi yang sudah berkali-kali mengadakan pertemuan KTT, konferensi tertinggi, pemimpin-pemimpin tertinggi, kepala pemerintahannya, maupun konferensi menteri-menteri luar negeri untuk membahas dan mengambil keputusan tentang berbagai soal yang menyangkut kepentingan umat Islam. Itulah mungkin sekali sebabnya mengapa di seluruh dunia kaum muslimin berharap bahwa
bahkan dalam hal ini berkeyakinan bahwa dalam abad ke-15 Hijriah ini Islam akan bangkit kembali, akan mengalami renaissance. Ya. Ini sekarang ini di mana-mana kita dihadapkan kepada pernyataan oleh berbagai pemimpin Islam bahwa Islam dalam abad 15 Hijriah ini akan mengalami kebangkitan, renaissance katanya. Yang bagi kita menjadi pertanyaan yang maha penting ialah, pertama, apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan atau renaissance Islam itu? Kita bicara tentang kebangkitan Islam. Apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan atau renaissance? Renaissance itu lahir kembali, ya, kelahiran kembali. Bahasa Prancis. Renaissance, kebangkitan kembali, kelahiran kembali. Apa yang dimaksudkan dengan istilah itu? Dan kedua, adakah alasan yang kuat untuk berkeyakinan bahwa Islam itu akan bangkit kembali? Mengenai pertanyaan pertama, kalau dengan kebangkitan Islam dimaksudkan bahwa Islam akan diakui sebagai salah satu agama besar di dunia, itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Sebelum lahir negara-negara Islam yang merdeka sesudah Perang Dunia Kedua, Islam sudah merupakan salah satu agama besar di dunia dengan pengikut-pengikutnya yang ratusan juta jumlahnya. Kita tidak tahu persis sebetulnya. Kalau saya tidak salah, 1.700 atau 700 juta. Tapi banyak sekali lah. Jadi kalau disebutkan kebangkitan Islam, Islam itu merupakan agama yang salah satu agama yang besar di dunia ini, itu tidak usah dipersoalkan lagi. Islam memang sudah merupakan salah satu agama yang terbesar di dunia ini. Kalau dengan kebangkitan Islam dimaksudkan bahwa Islam, atau lebih tepat negara-negara Islam akan merupakan faktor politik yang amat penting di dunia ini pun tidak perlu dipersoalkan lagi, sebab sudah menjadi suatu faktum. Orang biasa bicara fakta. Fakta itu majemuk dari faktum. Faktum itu satu fact, ya, kenyataan. Majemuknya fakta. Begitu juga kalau orang bicara tentang politisi di Indonesia ini, seorang politikus dinamakan politisi. Politisi itu majemuk dari politikus. Ini dari bahasa Latin. Politikus majemuknya politisi. Faktum majemuknya fakta. Dimilikinya sumber minyak bumi yang kaya oleh beberapa negara-negara Islam hingga tulang punggung OPEC, yaitu organisasi negara-negara yang mengekspor minyak bumi, terdiri dari negara-negara Islam, menjadikan mereka, negara-negara Islam itu, disegani oleh dunia barat maupun negara-negara lain yang ekonominya banyak tergantung dari negara-negara Islam itu. Jadi apakah yang dimaksudkan kalau Islam bangkit kembali itu bahwa Islam akan berpengaruh di bidang politik seperti sekarang ini yang disebabkan oleh minyak bumi? Kalau menurut hemat saya, tidak. Yang dimaksud dengan kebangkitan Islam adalah hal lain, yakni bahwa Islam atau negara-negara Islam sekali lagi seperti di masa yang lampau akan memimpin dunia, bukan karena kekuatan minyaknya, tetapi karena kekuatan agamanya, kekuatan iman kaum muslimin, hingga mereka memimpin dunia baik di bidang ilmu, politik, ekonomi, dan bidang-bidang kegiatan manusia lainnya. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau kita bicara tentang kebangkitan Islam, tentang renaissance Islam, itu saya hanya bisa menerima sebagai kelahiran kembali sebagai pemimpin dunia. Islam sebagai pemimpin dunia bukan karena kekayaan minyaknya, tetapi karena agama kita. Atau dengan lebih konkret lagi, karena keimanan kita yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita kembali menjadi contoh dan menjadi pemimpin daripada umat manusia di segala bidang. Di bidang ilmu, di bidang teknologi, di bidang politik,
Kalau kita berkuasa di bidang politik bukan sebagai penjajah, ya, tetapi betul-betul sebagai leader, sebagai pemimpin di bidang segala bidang yang merupakan kegiatan manusia. Nah, percaya apa tidak kita ini pada kebangkitan Islam sebagai pemimpin umat manusia? Ini saya kira harus kita, pertanyaan itu harus kita betul-betul renungkan. Kalau yang dimaksudkan ialah bahwa Islam itu akan kembali lagi memimpin dunia, saya kira banyak di antara kita akan menjadi ragu-ragu. Apakah mungkin umat Islam, negara-negara dan bangsa-bangsa Islam di dunia ini akan dapat memimpin umat manusia seperti yang dimaksudkan di atas? Memimpin di bidang ilmu, politik, ekonomi, teknologi, dan bidang-bidang lain. Bagaimana kita dapat memimpin umat manusia padahal sebagian besar dari umat Islam masih miskin dan buta huruf? Ambil saja di Indonesia ini, negara Islam yang penduduk Islamnya paling besar di dunia. Sebagian terbesar adalah kaum muslimin yang masih miskin dan buta huruf. Di Mesir juga sebagian besar masih miskin dan buta huruf. Di Iran begitu juga. Di negara-negara Arab, rakyat di bawah sudah taraf hidupnya tertarik oleh kekayaan minyak tinggi sekali. Tetapi berapa lama mereka itu akan bisa bertahan pada taraf kemakmuran seperti sekarang ini? Sebab kekayaan itu tergantung daripada adanya minyak bumi. Dan minyak bumi itu kalau sudah dikeluarkan dari perut bumi tidak akan kembali lagi. Jadi pada satu saat mereka tidak lagi mempunyai sumber-sumber minyak, dan kemudian bagaimana mereka mesti melanjutkan hidupnya? Memang ada yang kaya raya, tetapi dibandingkan dengan masa umat Islam yang miskin, yang kaya raya itu hanya sedikit sekali. Dan ini menggambarkan pula gap, ya, jurang yang besar antara rakyat banyak kaum muslimin dan golongan-golongan yang kaya raya itu. Jadi bagaimana kita bisa memimpin dunia dengan keadaan seperti begitu? Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengharapkan pimpinan universal, ya, pimpinan kita atas dunia ini dari umat Islam atas umat manusia lainnya, sedangkan kita masih jauh ketinggalan di bidang ilmu dan teknologi. Ini faktum, kenyataan. Kita ini masih jauh ketinggalan, umat Islam masih jauh ketinggalan di bidang teknik dan di bidang ilmu dan teknologi dari negara-negara dan bangsa-bangsa lain, negara Eropa, Amerika, Jepang, dan lain-lain negara yang sudah jauh ilmu dan teknologinya. Hingga dengan demikian juga jauh tertinggal di bidang ekonomi. Lagi pula bagaimana kita bisa memimpin umat manusia sedangkan kita terpecah belah hingga menghadapi Israel pun negara-negara Islam yang numerik jauh lebih banyak jumlahnya dan warga negaranya, hingga kini tak mungkin menundukkan negara Yahudi yang kecil itu atau mencapai penyelesaian yang memuaskan buat negara-negara Islam umumnya dan rakyat Palestina khususnya. Jadi kalau kita melihat keadaan umat Islam dalam menghadapi persoalan Israel saja, kita belum sanggup untuk menundukkan negara Yahudi yang begitu kecil. Kita bisa katakan bahwa mereka itu dibantu oleh Amerika Serikat. Tetapi pada permulaan Israel itu masih belum begitu dibantu oleh Amerika Serikat. Tahun 67 waktu negara-negara Arab itu dikalahkan oleh Israel, Amerika waktu itu boleh dikatakan bukan membantu Israel, malahan membantu negara-negara Arab. Sebab kalau tidak dibantu oleh Amerika Serikat, negara-negara Arab sudah lebih parah lagi keadaannya mungkin. Dan selanjutnya, bagaimana Islam dapat memimpin dunia sedangkan Iran dan Irak
tetap berperang dan Iran tindakan-tindakannya baik ke dalam maupun keluar sama sekali tidak dapat dipakai sebagai contoh buat dunia beradab. Apa yang terjadi di Iran itu dengan pengadilan-pengadilan yang lebih banyak melepaskan balas dendam ya daripada menegakkan keadilan dan kebenaran. Bagaimana Israel itu bisa dijadikan contoh bagi dunia? Pendek kata, rasanya mustahil Islam dapat memimpin umat manusia. Pimpinan itu bisa diharapkan datang dari bangsa-bangsa barat, dari negara-negara komunis atau Jepang, tetapi kelihatannya kok tidak mungkin bisa datang dari bangsa-bangsa yang beragama Islam. Ini secara terus terang saja nih, objektif. Kalau kita melihat keadaan umat Islam di seluruh dunia, yang kita ketinggalan, walaupun sudah ada negara-negara Islam yang merdeka, tetapi keadaan mereka itu, keadaan sosialnya, ekonominya, dan lain-lain, itu masih jauh terbelakang kalau dibandingkan dengan negara-negara yang maju. Apakah kita bisa mengharapkan bahwa kita ini akan memimpin dunia? Jangan jauh-jauh, ambil saja sebagai contoh negara kita Indonesia, yang kita klaim penghuni dan warga negaranya paling sedikit 90% terdiri dari orang-orang yang mengaku dirinya Muslim. Menurut Profesor Wertheim, itu profesor di negeri Belanda ya, dia beraliran komunis, tapi walaupun demikian pendapatnya itu tidak senantiasa salah. Dia mengatakan bahwa kaum muslimin Indonesia itu merupakan suatu sosial kulturele meerderheid met de mentaliteit van een minderheid. Jadi suatu majority sosial kultural ya, tetapi mentalnya mental minoritas katanya. Itu penilaian Profesor Wertheim. Jadi memang majority merupakan 90% dari rakyat muslim. Tapi mentalnya tuh mental minority. Hingga sampai sekarang ini kelihatan dijajah oleh minority. Suatu majority dijajah oleh minority. Minority mana? Ya, ABRI, kemudian bangsa Nasrani, ya, Katolik, Protestan, dan lain-lain golongan yang bukan beragama Islam. Itu di bidang politik pengaruhnya jauh lebih besar daripada kita. Majority karena apa? Minority karena apa? Karena kita tidak bisa bersatu. Perpecahanlah yang menjadikan kita lemah. Menurut hemat saya, secara formal memang 90% lebih dari rakyat Indonesia adalah Muslim. Tetapi hanya sedikit sekali yang mengerti makna Islam. Hingga kita dapat melihat keanehan bahwa presiden dan pembesar-pembesar tertinggi maupun menengah dan bawah terdiri dari orang-orang yang mengaku dirinya Muslim, tetapi mati-matian membela Pancasila di atas agamanya sendiri. Coba kita lihat, Pak Harto apa? Saya tidak mengatakan Pak Harto itu bukan orang Islam. Ini tidak boleh. Pak Harto itu Islam, Muslim. Pak Amir Mahmud, Muslim. Pak Sudarmono, Muslim. Cuman Pak Sudomo itu tidak tahu lah. Katanya Krislam. Ya Kristen, ya Islam. Tapi Pak Alamsyah, Muslim. Pak Ali Murtopo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak berani mengatakan mereka itu ya bukan Islam. Untuk mencap mereka sebagai munafik, ini juga berat ini. Suatu dosa kalau mereka bukan munafik. Tapi saya lebih condong untuk mengatakan mereka itu Muslim tapi tidak mengerti Islam. Dan bukan mereka saja, banyak dengan mereka itu mengaku dirinya Muslim tapi kurang mengerti Islam, tidak atau kurang mengerti Islam. Dan oleh karena itu mereka lebih membela Pancasila. Seolah-olah Pancasila itu di atas Islam, lebih tinggi nilainya daripada Islam. Sebab dengan Pancasila itulah bisa tercapai kerukunan beragama dan perdamaian bangsa Indonesia. Itu nonsens itu, menurut hemat saya, yang mengerti Islam.
hanya Islam, tapi diinterpretasikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, inilah yang bisa membawa perdamaian. Namanya juga Islam. Tapi karena banyak di antara kita kurang mengerti Islam, maka ya mereka lebih senang dengan Pancasila. Itu aneh bin ajaib. Oleh karena itu, itulah yang membawa saya untuk membahas ya kalau dengan saudara-saudara itu soal apa sebetulnya Islam, apa tujuannya, dan bagaimana caranya kita mencapai Islam itu. Dan keadaan yang demikian itu, keadaan seperti kita di sini mementingkan Pancasila ya, itu bukan terdapat di Indonesia saja, tetapi di hampir semua negara-negara yang dihuni oleh majoriti Muslim, banyak di antara pemimpin-pemimpin dan pengikut-pengikut mereka lebih mengerti dan percaya kepada ajaran-ajaran sosialisme dan komunisme daripada kepada ajaran-ajaran Islam. Ambillah misalnya Aljazair, ya. Aljazair itu bukan negara Islam, artinya mereka itu bukan berhukum Islam ya. Tetapi mereka itu menamakan dirinya negara sosialis. Betul, itu pemimpinnya namanya mengaku diri Muslim. Tapi negaranya itu negara sosialis. Begitu juga Syria, begitu juga Tunisia, begitu juga Irak, Mesir. Mereka itu majority ya, dari penghuni, dari rakyatnya memang Muslim, tapi negaranya seperti negara kita ini, negara Pancasila, di sana negara sosialis. Kalau Pancasila itu apa? Kapitalis liar itu. Dan banyak negara-negara sosialis Arab itu lebih dekat kepada Rusia komunis daripada kepada negara-negara demokrasi Barat. Padahal negara-negara demokrasi Barat, rakyatnya itu pada umumnya mengaku dirinya masih bertuhan, masih mengikuti agama Kristen. Tapi toh negara-negara Arab itu yang sebagian terbesar dihuni oleh orang-orang Islam lebih suka bekerja sama dengan negara-negara komunis. Tetapi walaupun banyak sekali fakta-fakta dan gejala-gejala menunjukkan seolah-olah Islam tak mungkin bangkit kembali dalam arti sekali lagi akan memimpin umat manusia seperti di masa yang lampau, saya sendiri yakin bahwa Islam itu memang pada suatu masa sekali lagi akan memimpin dunia. Jadi walaupun segala fakta-fakta itu menunjukkan seolah-olah mustahil Islam itu akan bisa memimpin dunia, akan bisa memimpin umat manusia, tapi saya pribadi dan saya harap dan saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara, dan mudah-mudahan saudara juga dapat keyakinan Islam itu pasti akan memimpin kembali umat manusia. Kalau keyakinan itu tidak ada, Islam tidak akan bangkit. Nomor satu kita mesti yakin dulu. Nah ini di antara kita ini banyak yang tidak yakin. Oleh karena itu mereka mengagung-agungkan Pancasila. Karena mereka tidak tahu keagungan Islam, tidak mengerti. Nah, saya bisa menerima Pancasila, terpaksa. Ya. Jadi buat saya Pancasila itu ya apa boleh buat. Ya. Kalau malam hari saya hanya bisa menerima bulan toh. Tapi sesungguhnya bulan itu cahayanya diterima dari matahari. Saya lebih suka kepada matahari daripada kepada bulan. Kalau siang, ya kalau siang hari saya lebih suka kepada matahari, dan memang bulan tidak terlihat. Nah, begitulah kira-kira Pancasila. Pancasila buat saya suatu keadaan darurat. Karena sebagian terbesar dari kaum muslimin belum mengerti Islam, oleh karena itu lebih suka kepada Pancasila. Oke, apa boleh buat. Dan tidak bisa dipaksakan. Islam itu tidak bisa dipaksakan kepada orang yang belum mengerti dan kurang mengerti. Begitu juga ya seperti Pak Harto juga. Tempo hari kan saya pernah itu mesti jadi tamu prodeo pemerintah. Karena pernah dalam khutbah mengatakan ini kan MPR ini majelis penipuan rakyat. Dan Pak Harto itu sebetulnya presiden darurat ini.
presiden, ya terpaksa kita terima Pak Harto sebagai presiden. Iya. Sebab apa? MPR itu bukan anggota-anggotanya nih penipu-penipu, bukan. Tapi MPR itu sebetulnya bukan dipilih oleh rakyat, tapi dipaksakan kepada rakyat. Ya, dengan gerakan, dengan aktivitas yang namanya pemilihan umum, tapi sebenarnya merupakan pengangkatan paksaan umum. Ya, lihat saja P3, lihat saja PDI. Calon-calonnya itu kan ya dipaksakan oleh Naro kalau P3, PDI oleh Sunawar Sukawati, tapi di belakangnya itu kan ada kekuatan yang gaib gitu. Jadi bukan pemilihan umum, pengangkatan paksaan umum. Oleh karena itu saya setuju dengan apa yang dikeluarkan, pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Ali Sadikin. Kalau nanti datang pemilihan umum, mesin menusuk, saya tinggal di rumah sajalah. Karena saya tidak mau turut dengan suatu show ya, yang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Katanya untuk pemilihan sekarang ini diperlukan 200 miliar. Lebih baik uang itu dipakai buat pendidikan ya. Dan kemudian Pak Harto mengangkat saja anggota-anggota MPR. Nah, kemudian anggota-anggota MPR mengangkat Pak Harto seperti sekarang ini dalam TV. Pak Harto kan sudah diangkat jadi presiden, di Bapak Pembangunan, saben malam gitu. Ini bukan pemilihan. Jadi saya yakin bahwa pada suatu masa kita pasti akan memimpin umat manusia. Jadi Islam akan memimpin umat manusia kembali dalam segala bidang. Di bidang ilmu, di bidang teknologi, di bidang ekonomi, di bidang politik, di segala bidang kegiatan manusia Islam akan memimpin lagi. Tetapi untuk mencapai tujuan itu kita harus bekerja keras. Nah ini. Dan harus sadar bahwa tujuan itu tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Jadi itu kita sadar juga. Oleh karena itu kita ambil sajalah masa 1 abad ya. Ini kan abad Hijriah yang ke-15. Nah, tapi mudah-mudahan di masa-masa yang datang itu kita melihat harapan-harapan yang lebih besar. Tapi semua harapan itu akhirnya lahir dengan keadaan kita sendiri. Jangan lihat apa yang ada pada orang lain, apa yang akan terjadi di masa datang, tetapi lihat kepada diri kita dulu. Apakah kita yakin dan apakah kita akan berusaha untuk menciptakan Islam itu menjadi pemimpin dunia. Untuk agar supaya tercapai tujuan bahwa Islam itu akan memimpin dunia umat manusia lainnya, maka pertama-tama kita harus memahami dulu sejelas-jelasnya apa itu Islam, apa tujuannya dan bagaimana mencapai tujuan itu. Dan kedua, kita harus tahu pula bagaimana hubungan Islam dengan agama-agama dan ideologi-ideologi lain. Jadi kita harus tahu apa itu Islam, apa tujuannya dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Dan kedua, bagaimana hubungan Islam dengan agama-agama dan ideologi-ideologi lain. Dan ketiga, kita harus yakin bahwa tanpa izin dan takdir ilahi tak mungkin Islam memimpin dunia, baik dahulu, sekarang maupun di masa datang. Jadi 3 syarat. Kita harus tahu Islam, kita harus tahu hubungan Islam dengan agama-agama lain, sebab kita tidak hidup dalam isolemen. Dan ketiga, kita harus yakin, harus sadar bahwa tanpa izin dan takdir ilahi, Islam tidak akan memimpin dunia, baik di masa yang sudah maupun sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini, dalam hal yang belakangan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang kuat kepada kita yang beriman dengan Allah bahwa Islam pasti akan memimpin dunia berdasarkan firman-Nya yang tadi sudah disebutkan oleh pembicara pertama, yaitu ayat
At-Taubah, surat At-Taubah ayat 33. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allah lah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa pedoman hidup yaitu Al-Quran dan agama yang benar yaitu Islam untuk ditempatkannya di atas segala agama walaupun tidak disukai, dibenci oleh kaum musyrik. Beriman tidak kita dengan Allah? Kalau beriman dengan Allah, kita beriman dengan Quran. Kita tahu, kita yakin bahwa Quran itu firman Allah. Dan menurut Allah, Islam itu akan ditempatkan di atas segala agama. Akan dimenangkan atas segala agama. Walaupun dihalang-halangi oleh orang kafir, orang musyrik, oleh siapa saja. Saudara-saudara, ini merupakan petunjuk bahwa pada satu saat Islam akan bangkit kembali. Seperti di masa yang sudah ditakdirkan Allah, di masa yang sudah Islam sudah pernah memimpin dunia di segala bidang. Di bidang ilmu, di bidang politik, di bidang ekonomi, segala bidang Islam merupakan pemimpin dunia. Walaupun bukan seluruh dunia yang kita ketahui, tetapi dunia yang beradab, ya, dunia beradab yang terbesar di Eropa, Asia, Afrika, Islamlah yang pernah merupakan pemimpin. Kemudian, nah ini di samping mesti ada dua ini. Bukan Allah saja yang menerangkan, ya, tetapi bukan Allah saja mesti menerangkan bahwa Islam itu akan memimpin dunia, akan ditempatkan di atas segala agama. Tetapi di samping itu Allah juga berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi orang-orang yang mukmin itu ialah orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan kemudian tidak ragu-ragu untuk berjihad dengan mempertaruhkan harta dan jiwanya pada jalan Allah, ya. Mereka itulah orang yang benar. Saudara-saudara, di sini jadi ada dua faktor. Bukan saja kita percaya bahwa semua tergantung dari takdir ilahi, tetapi juga kita kalau sudah tahu bahwa ini Islam akan memimpin dunia, siapa yang akan menjalankannya kalau bukan kita, kaum muslimin? Dan kalau kita memang muslim dan mukmin, nah kita tidak ragu-ragu untuk berjihad. Apa jihad itu? Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hendaknya Islam itu memimpin dunia kembali. Saudara-saudara, ini satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita kita itu ialah tidak lain daripada berjihad dengan mempertaruhkan harta dan jiwa kita. Maka sebenarnya terserahlah kepada kita masing-masing apakah kita mau turut melaksanakan kebangkitan Islam, ya atau tidak, dengan pengetahuan bahwa Islam itu pasti bangkit kembali, baik dengan atau tanpa kita turut berjuang. Jadi kita harus sadar, harus yakin berdasarkan keterangan Allah bahwa Islam itu akan kembali memimpin dunia. Sekarang terserah kepada kita apakah kita akan menjadi pemain peserta, pejuang peserta apa tidak. Apa kita akan tinggal di rumah saja dan menyerahkan saja kepada orang lain. Ya saya percayalah Islam itu akan menduduki tempat yang tertinggi, tapi silahkan orang lain yang berjuang. Seperti sekarang ini di Indonesia ini. Semua bicara tentang kebangkitan Islam, semua kebangkitan Islam, tetapi mengkritik Pak Harto saja tidak berani orang. Bagaimana bisa bangkit? Tidak mungkin bisa bangkit. Kalau pemimpin-pemimpin seperti NU saja sudah dihina begitu sama Naro,
masih juga mau turut dengan pemilihan umum. Masya Allah, di mana harga diri? Padahal buat orang Islam ya, kalau dia yakin bahwa agama Islam yang paling benar, seorang muslim yang benar, paling mulia pada sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Buat duduk dalam DPR atau MPR dengan cara begini rasanya terlalu ya, tidak sesuai dengan harga diri kita. Biarlah mereka berlomba-lomba untuk merebut kursi di DPR, MPR, merebut favor daripada Soeharto, kesayangan, loyal kepada Pak Harto. Tapi kita sendiri bukan tidak loyal kepada Pak Harto, tetapi kalau Pak Hartonya tidak loyal kepada Undang-Undang Dasar, bagaimana kita bisa loyal kepada beliau itu? Untuk menjelaskan Islam, jadi sekarang ini kita sampai kepada masalah apa itu Islam yang sesungguhnya. Saudara-saudara, untuk ini baik kita ambil sebagai titik tolak firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah, ayat yang berbunyi, Mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil khimari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang harus melaksanakan Taurat, yang diberi Taurat, ajaran-ajaran sebagaimana terkandung dalam Taurat untuk dilaksanakannya, tetapi kemudian mereka itu tidak menjalankannya, adalah seperti keledai yang dikasih buku yang mulia, tetapi karena namanya keledai, binatang, tidak melaksanakannya. Kalau kita tukar Taurat itu dengan Quran, begitulah gambaran umat Islam dewasa ini. Sebagian terbesar mengaji, membaca Quran, tetapi tidak melaksanakannya sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap 2 tahun diadakan sabaqah tilawatil Quran. Orang mengaji enak, merdu, bukan main. Tapi nanti di sabaqah tilawatil Quran di Aceh itu orang santri-santri kita itu menganjurkan supaya Pak Harto dijadikan bapak pembangunan dan dijadikan presiden. Masya Allah. Tunggu sajalah sampai pemilihan umum, serahkan saja kepada rakyat. Kenapa orang-orang yang ngaji kok mesti membawa-bawa soal pemilihan umum ke dalam sabaqah tilawatil Quran? Ini sudah keterlaluan. Itulah orang-orang Islam, bisa membangkitkan Islam, bisa menempatkan Islam di atas segala agama. Orang-orang yang begitu itu, mana mungkin? Tukarlah kitab Taurat dengan Quran, dan perumpamaan itu berlaku pula terhadap banyak di antara kita kaum muslimin yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak atau kurang memahami Quran, dan oleh karena itu hidupnya dalam banyak hal jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Sesungguhnya barang siapa mengaku dirinya muslim dan ingin hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tergantung dari keterangan-keterangan orang lain, harus pandai bukan saja membaca tetapi memahami pula isi Al-Quran. Untuk tujuan ini, mau tidak mau dia harus belajar dan memahami bahasa Arab. Jadi kalau kita sebagai muslim ya ingin mengerti Islam, ya dasar Islam itu kan Quran. Quran itu ditulis dalam bahasa Arab. Bagaimana kita bisa mengerti Quran kalau tidak mengerti bahasa Arab? Itu kondisi sine qua non itu. Nah, jadi ini menjadi, ya kalau kita mau kerja keras, mau berjihad supaya Islam itu ditempatkan di atas segala agama, pertama kali kita harus belajar bahasa Arab. Dengan bahasa Arab itulah kita bisa memahami makna Quran, bisa menghayati Quran kalau kita mengerti bahasa Arab. Tetapi saudara-saudara, itu bukan berarti bahwa semua orang yang pandai bahasa Arab itu menjadi muslim yang baik. Menyampaikan Al-Quran kepada
umat manusia. Jadi ini lebih dulu. Nah, baru kalau kita sudah yakin Muhammad itu utusan Allah, kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Quran itu kitabullah, maka bahasa Arab itu akan berguna bagi kita untuk memahami Islam. Saudara-saudara, dan kalau kita membaca Islam, membaca Quran, maka pertama-tama yang harus kita ketahui ialah bahwa Quran itu, ini kalau kita sudah mempelajari Quran bolak-balik walaupun tidak hafal, saya tidak hafal Quran ya, tapi sudah membaca bolak-balik berusaha betul-betul menelaah maknanya dan mengerti hubungan-hubungan antara ayat dengan ayat, maka yang terpenting ialah bahwa kita harus tahu ada dua macam ayat di dalam Quran. Dan Allah juga menerangkan bahwa kalau kita mau Quran, memahami Islam, kita harus tahu dulu bahwa di dalam Quran itu ada dua macam ayat. Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran, Alkitab Quran, dan di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat. Inilah yang merupakan induk, ibu daripada Quran, pokok daripada Quran, dan ayat-ayat lain yang mutasyabihat. Artinya mutasyabihat itu yang merupakan kiasan-kiasan saja, perumpamaan yang mengandung keterangan-keterangan. Saudara-saudara, ayat-ayat muhkamat itu kalau kita membaca terjemahannya, sering diterjemahkan dengan ayat-ayat yang jelas. Tapi kenapa mereka itu merupakan ayat yang jelas? Mereka merupakan ayat yang jelas karena ayat-ayat muhkamat itu mengandung suruhan-suruhan dan larangan-larangan sebagai pegangan hidup bagi manusia. Oleh karena itu harus dirumuskan secara jelas. Tidak boleh menimbulkan salah paham. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang misalnya melarang kita untuk berzina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Zina itu maknanya tidak lain daripada kita mengadakan hubungan seks dengan orang yang bukan istri kita. Kalau bagi perempuan, dengan laki-laki yang bukan suaminya. Kalau kita mengadakan hubungan seks yang bukan, ya, dengan orang yang bukan suami atau istri kita, maka ini namanya zina. Tidak ada lagi salah paham dalam hal ini. Ya. Walaupun suka sama suka, kalau bukan istri dan suami, namanya zina juga. Jadi menurut Islam, hubungan seks itu hanya boleh dilakukan antara suami dan istri yang nikah secara sah. Kalau tidak, itu zina. Kita dilarang mencuri. Asyarik wasyarikah faqta'u aydiyahuma. Orang pencuri dan laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan mereka. Saudara-saudara, ini ayat muhkamah. Ayat yang mengandung hukum. Artinya tidak boleh kita mencuri. Kalau mencuri, potonglah tangannya. Tentang makna mencuri itu tidak mungkin timbul salah paham. Apa mencuri itu? Mengambil barang yang bukan milik kita. Itu namanya mencuri. Tidak mungkin ada salah paham. Tidak boleh dusta. Apa dusta itu? Menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menyimpang dari kenyataan, itu namanya dusta. Tidak boleh membunuh. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq. Janganlah kamu membunuh seorang tanpa hak. Haknya itu apa? Kita hanya boleh membunuh seseorang sebagai balasan atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh orang yang dibunuh itu. Saudara-saudara, ini semuanya merupakan
ayat-ayat muhkamat, ayat yang mengandung suruhan-suruhan atau larangan-larangan. Wa aufu bil ahdi, inna ahda kana mas'ula. Tepatilah janjimu. Ini suruhan, ya. Ayat muhkamat. Jadi ayat-ayat mengandung suruhan-suruhan dan larangan-larangan ini jelas, tidak mungkin menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Hanya dalam pelaksanaannya mungkin ini kita, ya. Misalnya kalau orang pencuri itu potong tangannya, kalau di Indonesia ini ya karena tidak mau mengikuti hukum Islam dimasukkan penjara, tidak mau dipotong tangan. Tetapi andai kata negara kita ini menjadi negara Islam dan kemudian pencuri dipotong tangannya, dalam pelaksanaan pemotongan tangan bisa timbul perbedaan pendapat. Misalnya saja ada orang yang menginginkan sekali curi sudah dipotong tangannya. Kalau menurut hemat saya, satu kali mencuri janganlah terus dipotong, berilah kesempatan dia untuk bertobat. Kalau sudah tobat, katanya tobat tetapi mencuri lagi, residivis, nah barulah potong tangan. Misalnya begitu dalam pelaksanaannya. Atau anak kecil kalau mencolong, ya, harus dimaafkan, sebab dia belum dewasa, belum bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Jadi dalam pelaksanaan ayat-ayat yang muhkamat itu bisa timbul perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi mengenai maknanya tidak mungkin timbul perselisihan pendapat. Tetapi keterangan-keterangan, ya, ayat-ayat mutasyabihat ini mengandung keterangan-keterangan yang bisa menimbulkan berbagai macam tafsir. Misalnya di dalam Quran disebutkan bahwa manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. Mula-mula Allah menciptakan Adam. Dari Adam, Hawa. Dan dari Adam dan Hawa itu terjadilah tuh keturunan-keturunannya kita ini. Semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Dalam menafsirkan Adam dan Hawa ini bisa timbul perselisihan. Saya misalnya menafsirkan ciptaan Adam dan Hawa itu lain dengan anak-anak di sini, saudara-saudara. Mungkin memahaminya itu secara letterlek, secara harfiah. Kalau saya tidak bisa. Kalau menurut hemat saya, Adam dan Hawa itu hanya terjadi dan ada pada pikiran Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah ada di dunia. Kalau disebutkan di sana kuburan Adam, saya tidak percaya itu bukan kuburan Adam, sebab Adam ada di pikiran Allah. Ini sebetulnya tidak penting itu. Perbedaan-perbedaan paham itu tidak penting. Yang penting ialah kita harus yakin bahwa manusia itu berasal dari nenek moyang yang sama. Oleh karena itulah kita harus memandang satu antara kita sama kita itu sebagai saudara. Semua manusia itu karena berasal dari nenek moyang yang sama adalah bersaudara. Inilah sumber daripada kemanusiaan. Mengapa kita harus menegakkan peri kemanusiaan? Karena kita berasal dari Adam dan Hawa. Bagaimanapun juga terciptanya Adam dan Hawa itu. Tafsir kita bagaimana tentang Adam dan Hawa itu tidak penting, tetapi yang penting kita yakini bahwa kita ini bersaudara. Dan oleh karena bersaudara, tidak boleh kita berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kita tidak boleh berdusta, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh membunuh sesama manusia, karena kita ini sebetulnya bersaudara karena semua berasal dari Adam dan Hawa menurut keterangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pancasila bilang kemanusiaan itu rukun sila keberapa itu? Kalau ditanyakan kenapa mereka itu mesti menurut Pancasila itu ada sila kemanusiaan, kenapa? Pancasila tidak bisa menerangkan kenapa. Kalau kita bisa menerangkan karena kita ini berasal dari Adam dan Hawa, tapi Pak Ali Murtopo tidak bisa menerangkan itu. Tidak ada itu dalam Pancasila. Coba lihat buku pedoman moral Pancasila. Tidak ada disebutkan bahwa kita harus saling cinta mencintai, harga menghargai, ya, antara kita sama kita, antara manusia dengan manusia, karena kita berasal dari manusia yang dari nenek moyang yang sama. Itu tidak diterangkan dalam Pancasila. Oleh karena itu Pancasila sudah jelas jauh lebih kurang daripada Islam.
Jadi itu harus diitukan ya. Ada ayat-ayat muhkamat dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Yang paling penting yang menjadi induk daripada Quran adalah ayat muhkamat. Dan kalau kita hitung itu ayat muhkamat sebetulnya tidak banyak. Ya. Ini yang paling penting. Pokok Quran itu kamu tidak boleh dusta, kamu tidak boleh mencuri, kamu tidak boleh menipu, kamu tidak boleh membunuh, kamu tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kamu itu sebetulnya semua bersaudara, berasal dari Adam dan Hawa. Dan di samping itu kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Tapi itu nanti. Agama Islam itu dibuat sesuai dengan fitrah. Nah, ini harus juga kita sadari ya. Kedua yang harus kita sadari, ingat, yaitu bahwa Islam itu adalah suatu agama yang diciptakan Allah buat manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah dirimu kepada agama secara lurus, agama ciptaan Allah yang Allah menciptakan manusia atas agama itu. Artinya agama Islam itu diciptakan khusus untuk keperluan manusia. Seperti jas ya. Jas kita dibikin untuk diri kita sendiri oleh clearmaker yang pandai, tidak ada yang lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipakai agama kita itu pas. Ya. Artinya pas itu tidak ada kesukaran apapun di dalam agama, dan ini diterangkan oleh Allah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan bukan menghendaki kesukaran. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kami tidak membuat kesukaran dalam agama bagimu. Karena apa? Karena agama itu memang diciptakan buat kita manusia. Jadi tidak ada kesukaran. Kalau kita beriman dengan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah sebagaimana mestinya, sama sekali tidak ada kesukaran untuk menjalankan perintah Allah. Artinya menjauhkan diri daripada kejahatan dan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Ini tidak sama sekali merupakan perintah dan larangan yang tidak sukar dilaksanakan. Saudara-saudara, kalau kita sudah tahu ya bahwa agama Islam itu sesuai dengan keperluan manusia dan bahwa Quran itu terdiri atas ayat-ayat muhkamat, ini yang pokok, yang terdiri dari suruhan-suruhan dan larangan-larangan, maka kemudian kita harus tahu bahwa dengan suruhan-suruhan dan larangan-larangan yang diciptakan Allah itu, ini sebetulnya merupakan alat agar supaya kita bisa melaksanakan tugas kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini kita harus tahu, tujuan hidup kita, tujuan manusia itu tidak lain daripada berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu yang penting. Kita harus tujuan hidup. Kita harus mengetahui tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tidak lain daripada berbakti kepada Allah. Dan berbakti kepada Allah itu bagaimana caranya kita melaksanakan berbakti kepada Allah? Yaitu dengan dua macam. Berbakti kepada Allah berarti satu, menjalankan ibadah sebagaimana diperintahkan Allah. Sholat, puasa, naik haji. Ini mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Buat apa? Karena kita dengan cara demikian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, dengan puasa, dengan naik haji, tujuannya tidak lain daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya jiwa kita seolah-olah diisi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan demikian seperti mobil, ya, yang baterainya di-charge kembali atau mobil yang diisi bensin hingga mobilnya bisa jalan. Begitu juga kita sholat, kita puasa, kita naik haji, menjalankan ibadah terhadap Allah supaya manusia itu bisa menjalankan tujuannya, yaitu tujuan kedua atau tujuan pertama, yaitu berbuat baik terhadap sesama manusia. Jadi di samping ibadah,
akhirnya ada tugas kita beramal soleh. Ya. Beramal soleh dan menjauhkan diri dari kejahatan. Saudara-saudara, walhasil pendek kata tujuan kita ya, tujuan Islam ialah menjadikan kita manusia yang takwa, manusia yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara demikian dari binatang yang ada pada manusia itu kita dirubah menjadi manusia. Jadi tujuan Islam itu kalau kita mau singkatkan tidak lain adalah menjadikan binatang yang ada pada manusia itu menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil dari ayat Allah yang berbunyi inna syarrad dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang yang paling buas menurut Allah pada sisi Allah adalah manusia yang tidak beriman. Kenapa manusia itu dikatakan binatang yang paling buas? Karena manusia mempunyai akal, otak yang paling sempurna. Tapi bahwa manusia itu binatang itu Allah juga menerangkan ya. Manusia itu sama dengan binatang-binatang lain. Cuman kalau manusia itu tidak beriman dengan Allah, maka manusia itu menjadi binatang yang paling jahat karena otaknya, akalnya paling sempurna. Dan kalau dia tidak beriman, maka otak itu bukan dipergunakan ya, pikiran itu bukan dipergunakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mencari kepentingan, mengejar kepentingan diri sendiri saja. Oleh karena itu maka manusia menjadi binatang yang paling buas. Tujuan hidupnya bukan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuan hidupnya ialah berbakti kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi apa yang dilarang Allah dia akan jalankan. Tidak boleh berzina. Loh, kenapa tidak boleh berzina? Kalau suka sama suka, boleh saja. Kenapa tidak boleh mencuri? Kalau tidak ada polisi, kenapa tidak boleh mencuri? Kalau ketahuan oleh polisi, kasih sajalah bagian dari barang curian. Nanti juga polisinya tidak apa-apa. Di Indonesia itu begitu. Kalau di negara-negara lain ya, saya tidak jamin bahwa saudara akan selamat kalau saudara mencuri. Terbukti shoplifting itu, bangsa kita itu ya, yang kalau pergi ke London, ke Tokyo itu suka shoplifting, mencuri di toko-toko itu. Sering sampai anggota parlemen turut mencuri. Ini tempo hari kalau saya tidak salah Ibu Hartini juga di Tokyo apa di Hong Kong itu kedapatan shoplifting. Kalau di Indonesia ini sudah biasa itu dan tidak dihukum apa-apa. Tapi kalau di luar negeri agak berbahaya juga. Tapi kalau tidak berbahaya, mencuri tidak apa-apa menurut akal kita. Oleh karena itu di Indonesia ini ya banyak orang yang menjalankan korupsi karena tidak diapa-apakan. Saudara-saudara, jadi tujuan Islam itu, kehendak Allah ialah bahwa manusia itu menjadi manusia yang takwa, manusia yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia takwa itu adalah manusia yang benar-benar hanya takut kepada Allah dan tidak akan berbuat jahat terhadap sesama manusia. Bahkan dia selalu akan berusaha untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah terhadap sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik terhadap kamu. Artinya kalau kita berbuat baik terhadap sesama manusia, menurut kehendak Allah ialah tanpa mengharapkan balas jasa daripadanya. Kita hanya mengharapkan balas jasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan pahala daripada Allah, tetapi tidak mengharapkan balas jasa daripada orang terhadap siapa kita berbuat baik. Inilah yang dinamakan Nabi Muhammad SAW akhlak yang baik. Kalau kita benar-benar menjalankan perintah Allah, artinya kalau kita disuruh berbuat baik, kita berbuat baik. Tapi kalau disuruh
disuruh menjauhkan diri daripada larangan-larangan Allah, kita dengan ikhlas menjauhkan diri daripada larangan-larangannya. Orang yang demikian itu dinamakan mukmin yang berakhlak baik, berakhlak tinggi. Saudara-saudara, tetapi untuk bisa menjalankan yang demikian itu, artinya menjalankan perintah Allah yang terkenal juga sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, maka syarat mutlak ialah satu-satunya yang kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Islam itu pada hakikatnya kalau kita menjadikan masalahnya itu paling sederhana, ialah tidak lain daripada tujuan Islam menghilangkan rasa takut dari diri kita. Takut terhadap makhluk-makhluk Allah, tetapi kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah takut kepada mereka, takutlah kepada aku saja. Saudara-saudara, inilah yang kita di Indonesia ini ya lihat, malah sebagian besar mengaku dirinya muslim, tetapi masyarakat itu sekarang diliputi rasa takut. Rakyat biasa takut kepada penguasa untuk menyatakan kebenaran. Karena apa? Karena takut ditangkap, ditahan. Tetapi penguasa juga takut. Takut apa? Takut terhadap kebenaran. Kalau tidak takut kepada kebenaran, kenapa itu petisi 50 tidak boleh diumumkan? Kenapa surat-surat dari saya, dari fatwa, dari lain-lain itu tidak diumumkan? Karena takut. Takut apa? Takut kebenaran. Jadi sekarang ini seluruh masyarakat kita ini karena kita tidak menghiraukan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat diliputi oleh rasa takut. Penguasa berbuat sewenang-wenang karena merasa berkuasa. Boleh saja berbuat semaunya, hingga hak-hak asasi itu tidak dihiraukan lagi. Saya pernah menulis surat dimuat di kampus. Surat saya kepada Presiden Soeharto. Karena apa? Saya merasakan diri bahwa penguasa itu berbuat sewenang-wenang, tidak menghiraukan lagi hak-hak asasi manusia, dengan melarang saya pergi ke luar negeri untuk menengok keluarga. Dan yang menandatangani petisi 50 lainnya itu juga dipersukar hidupnya. Kredit dari bank diputuskan. Pendeknya pergi ke luar negeri tidak boleh, juga hanya buat menengok keluarga. Pendeknya penguasa ini berusaha untuk mereka yang dipandangnya sebagai yang tidak disenangi oleh pemerintah, untuk mempersukar hidupnya. Padahal presiden kita itu dulu waktu pada permulaan Orde Baru pernah menuduh Orde Lama telah menghapuskan hak-hak asasi manusia. Katanya di masa Orde Lama itu hak-hak asasi manusia tidak berlaku lagi karena semuanya tergantung daripada kemauan penguasa. Padahal sekarang ini penguasa kita ini berbuat sewenang-wenang, tidak lagi menghiraukan Undang-Undang Dasar 45. Dan saudara-saudara, cara pemerintah menghadapi rakyat itu demikian rupa hingga rakyat memang sekarang ini sudah takut dan tidak bisa menyatakan pendapatnya yang sebenarnya. Karena juga pers ya, koran-koran, majalah-majalah, mass media juga merasa takut. Takut apa? Takut dibredel. Kalau mereka memuat berita-berita yang tidak disenangi oleh penguasa, atau kalau mereka membuat berita-berita yang sudah penguasa mengatakan jangan kamu muat di dalam koran-koran itu, mereka toh muat juga, maka koran itu dibredel. Dan saudara-saudara, kita lihat sekarang ini memang perasaan takut begitu rupa hingga koran-koran tidak. Padahal ini sudah jelas melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar hak asasi kebebasan pers. Tapi koran tidak bisa melawan. Melawan dalam arti bagaimana?
Misalnya saja, kalau satu koran dibredel karena memuat berita yang benar, tapi tidak disenangi oleh pemerintah, koran-koran yang lain misalnya tidak keluar, tidak terbit. Tidak ada koran. Saudara-saudara, kalau dalam keadaan yang demikian itu, tentu pemerintah juga akan merasa gelisah, ya. Dan dengan perlawanan yang demikian itu, mungkin pers itu bisa tetap terpelihara kebebasannya. Tapi sekarang ini mereka itu sudah begitu diintimidasi hingga tidak ada lagi semangat, ya, untuk membantah, untuk melawan. Semua diikuti saja. Mahasiswa dihantam begitu rupa hingga akhirnya lambat laun mereka itu, ya, menghadapi bahaya, ya, manut saja. Seperti rektor UI yang baru mengatakan, ya, mahasiswa boleh mengetahui politik tapi tidak boleh ikut berpolitik. Bagaimana ini orang? Itu mengumpulkan ilmu di sekolah itu buat apa kalau tidak buat diterapkan? Kalau kita mengetahui politik, kalau kita mengetahui bahwa pemerintah berbuat tidak baik, saudara-saudara, maka tentu orang yang normal, ya, yang sehat pikirannya dan hatinya akan mau turut untuk mengadakan koreksi supaya pemerintah memperbaiki diri. Bukan dari orang-orang di luar mahasiswa saja, tetapi mahasiswa apalagi. Mereka itu mempunyai hak, ya, dan kewajiban turut serta bukan saja mengetahui politik tetapi juga turut berpolitik. Dan perubahan-perubahan masyarakat di dunia ini pada umumnya timbul dari kalangan yang muda-muda, dipelopori oleh mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia itu. Cuman di Indonesia saja ini rupa-rupanya mahasiswa-mahasiswa kita itu sudah suruh jadi, ya, alat yang menerima itu, ya, tetapi tidak boleh menjalankan politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ini pun sudah melanggar Undang-Undang Dasar. Tapi sekarang ini banyak yang sudah tidak berani lagi atau tidak berselera lagi, ya, untuk mengadakan bantahan. Pernah di dalam konferensi IDI, di Kongres IDI di Palembang, itu bekas rektor UI Mahar Marjono mengatakan secara belak-belakan, ya, beliau itu mengatakan, belum pernah saya belajar berdusta dan memutarbalikkan fakta seperti sekarang ini dalam kedudukan saya sebagai rektor. Begitulah beliau mengatakan. Tetapi pada waktu itu beliau itu sudah menghilangkan segala rasa takut dan katakan, ini saya bicara secara pribadi, inilah yang saya alami. Saudara-saudara, memang di Indonesia ini segala kejahatan-kejahatan, ya, kezaliman-kezaliman itu tidak boleh lagi dinyatakan. Tidak bisa lagi kita mengadakan perbaikan-perbaikan karena semua diliputi oleh rasa takut. Saudara-saudara, kalau kita ingin mengenal Islam, maka kewajiban kita sebagai muslim ialah hilangkan rasa takut itu. Kita harus menjalankan kewajiban kita. Baru kita menjalankan kewajiban kita sebagai muslim. Dan yang demikian itu harus terutama diperlihatkan oleh mereka yang dipandang sebagai pemimpin-pemimpin Islam atau memandang dirinya sebagai pemimpin-pemimpin Islam. Kalau kita mengadakan kritik terhadap pemerintah, itu bukan berarti bahwa kita sendiri akan mau menggantikan pemerintah, tetapi kita ingin supaya pemerintah kembali menegakkan Undang-Undang Dasar. Saudara-saudara, itulah jadi tujuan Islam, memanusiakan kita dengan menghilangkan segala rasa takut, tetapi kita berjihad, berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kemudian yang terakhir ialah kita harus membicarakan soal kedudukan Islam terhadap agama-agama dan ideologi-ideologi lain. Sebagai pangkal permulaan untuk mengetahui kedudukan Islam terhadap agama-agama dan ideologi-ideologi lain, itu sebaiknya kita ambil surat Ali Imran ayat 3.
Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya, dia mewahyukan kitab yaitu Quran kepada engkau Muhammad dengan membawa kebenaran sambil memperkuat kitab-kitab sebelumnya, dan dia telah mewahyukan Taurat dan Injil. Islam itu bukan agama baru dan Quran bukan kitab yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Quran hanya merupakan edisi baru dari kitab-kitab yang sebelumnya sudah diwahyukan Allah, seperti misalnya Taurat dan Injil. Tetapi kitab-kitab ini sudah tidak lagi terdapat dalam keadaan yang asli. Banyak yang terdapat dalam Taurat dan Injil adalah ciptaan, pikiran manusia belaka. Misalnya bahwa Allah itu mempunyai anak, yaitu Isa. Al-Quranul Karim bukan saja merupakan kitab Allah yang asli, tetapi dia tidak akan dapat dipalsukan seperti kitab-kitab Allah sebelumnya. Jadi idenya ialah apa yang Allah terangkan kepada kita. Ini Quran ini bukan kitab suci yang pertama kali diturunkan, tetapi hanya memperkuat kitab-kitab suci yang sebelumnya diturunkan, tetapi yang sudah banyak dipalsukan manusia. Antara lain misalnya bahwa menurut ajaran-ajaran golongan-golongan lain, Isa ini adalah anak Tuhan, anak Allah. Ini jelas bukan wahyu Allah, sebab Allah tidak punya anak. Begitu juga mengenai Trimurti, begitu juga mengenai poligami misalnya ya. Itu bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi monogami lah. Monogami itu bukan ajaran Allah, tetapi manusia saja ciptaannya. Namun walaupun Quran adalah kitab Allah yang murni dan Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, namun itu bukan berarti bahwa agama-agama lain itu akan hapus dan seluruh manusia akan menganut satu-satunya agama Allah yang mutlak benar. Allah menerangkan dalam salah satu ayat Al-Maidah ayat 51, "Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat." Jika Allah menghendaki, niscaya manusia itu akan dijadikan satu umat saja. Tetapi mereka itu dibiarkan dengan satu agama ya, satu umat dengan satu agama. Tetapi mereka dibiarkan bergolong-golongan yang berlain-lainan agamanya, agar supaya mereka itu bisa berlomba-lomba berbuat kebaikan sebagai tanda syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi sudah jelas menurut Quran, umat manusia itu jangan diharapkan bahwa mereka itu akan menjadi satu umat dengan satu agama. Mereka itu akan tetap merupakan golongan-golongan berbeda-beda agamanya. Dan tujuannya ialah supaya mereka itu bisa berlomba-lomba membuat kebaikan. Walhasil kalau kita memperhatikan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah saya kemukakan tadi, maka dapat kita gambarkan hubungan antara Islam dan agama-agama serta ideologi-ideologi lain sebagai puncak dari suatu piramida. Puncak menunjukkan ketinggian dari gunung atau piramida, tetapi tidak dapat dipisahkan dari sisa piramida. Saudara-saudara, jadi kalau kita ingin menggambarkan ya hubungan antara Islam dengan agama-agama dan ideologi-ideologi lain itu, maka kita dari keterangan-keterangan Allah dapat kita memakai perumpamaan piramida. Islam itu merupakan puncak dari piramida itu. Ya. Jadi tidak bisa dilepaskan daripada piramida. Artinya sisa piramida itu adalah merupakan golongan-golongan yang beragama lain. Islam puncaknya. Jadi Islam tidak bisa dilepaskan daripada agama-agama lain itu. Begitu juga kalau kita hendak memimpin umat manusia, kita tidak boleh melepaskan diri dari manusia-manusia lain, walaupun mereka berbeda agama atau ideologi. Kalau kita hendak memimpin manusia, bukan saja kita tidak boleh melepaskan diri dari manusia-manusia lain, tetapi kita harus menjadi contoh bagi mereka tentang bagaimana caranya kita berbakti kepada Allah dan berbakti kepada sesama manusia. Atau seperti diterangkan dalam Quran,
Rasulullah menjadi saksi dan contoh bagi kita kaum muslimin, dan kita kaum muslimin harus menjadi saksi dan contoh bagi manusia. Liyakuna rasul syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Jadi kita kaum muslimin harus menjadi contoh bagi sesama manusia, bagi manusia-manusia yang beragama lain, contoh yang baik, contoh mengenai akhlak. Hingga sekarang hubungan antara Islam dengan agama-agama lain seperti yang dipahami oleh kebanyakan di antara kita ialah Islam itu adalah seperti oasis yang subur dan mengandung air di tengah-tengah gurun yang luas dan tandus. Agama-agama lain itu dipandang pada hakikatnya asing dan musuh bagi Islam. Oleh karena itu kita harus menjauhi mereka. Hanya kalau terpaksa boleh kita mendekati dan bergaul dengan mereka. Pandangan dan sikap ini adalah warisan dari zaman yang lampau, tatkala sebagian besar dari umat Islam dijajah oleh bangsa-bangsa yang tidak beragama Islam. Jadi sampai sekarang ini hubungan Islam terhadap agama-agama dan ideologi-ideologi lain itu adalah seperti di dalam gurun yang luas dan tandus. Ini ada oasis. Islam itulah oasis. Sekelompok tanah yang subur, yang berisi air, jadi menyegarkan, menghidupkan, tapi gurun itu mematikan semuanya. Saudara-saudara, ini pandangan zaman bahula. Pandangan waktu Islam masih dijajah oleh golongan-golongan lain. Tetapi sesudah merdeka ini, kita harus dapat melepaskan diri daripada pandangan yang demikian itu. Saya sebagai waktu saya anak kecil di Banten itu, saya oleh kalangan saya dilarang itu memasuki rumah-rumah orang Cina atau orang Belanda. Jangan. Itu dipandang sebagai musuh, berbahaya. Jauhilah itu mereka. Saudara-saudara, kalau dengan sikap yang demikian itu tentu kita tidak bisa memimpin umat manusia. Ya. Tidak bisa. Kalau Islam itu merupakan suatu oasis di dalam gurun yang itu tuh kita harus kepengennya mengisolir diri daripada sisa manusia. Karena dalam waktu zaman penjajahan itu, saudara-saudara, waktu umat Islam dijajah di Indonesia oleh Belanda misalnya ya, apa yang datang dari barat dipandang sebagai haram. Pakai dasi haram, pakai celana haram. Kalau sembahyang mesti pakai pici. Pendeknya banyak pengaruh-pengaruh barat itu ditolak. Karena dipandang sebagai musuh. Kalau Islam memang mau bangkit kembali dan kita ingin supaya itu terjadi, maka kita harus merubah pandangan dan sikap kita terhadap dunia luar kita. Dari sikap bermusuhan dan acuh tak acuh, kita harus memperlihatkan dengan kata dan perbuatan bahwa Islam itu memang agama yang paling benar, dan bahwa kita kaum muslimin adalah manusia-manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling menyayangi makhluk-makhluknya. Dengan iman yang kuat yang tujuannya ialah berbakti kepada Allah dan berbakti kepada sesama manusia, maka dengan sendirinya pikiran kita menjadi kreatif di segala bidang kegiatan manusia, dan sekali lagi Islam akan memimpin dunia. Saudara-saudara, jadi kita harus merubah sikap isolir itu, sikap isolemen itu dengan sikap kita ini merupakan puncak daripada piramid. Islam adalah agama yang benar, dan manusia muslim adalah manusia yang paling mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memberikan contoh dan teladan kepada kepada manusia-manusia lainnya. Dan dengan iman yang kuat, dengan keinginan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya terhadap manusia, dengan sendirinya nanti pikiran kita akan kreatif. Sebab bagaimana kita bisa berbuat baik terhadap sesama manusia kalau kita tidak menguasai ilmu-ilmu duniawi? Kita hanya bisa berbuat terhadap masyarakat, terhadap sesama manusia ya, kalau kita mempunyai ilmu yang berguna di dunia ini. Oleh karena itu ya, di samping ibadah yang paling penting dan sukar ya, di samping bahasa Arab yang sukar
buat mempelajari agama, tetapi bukan bisa beramal saleh. Yang paling penting ialah menguasai segala macam ilmu yang bermanfaat di dunia ini, saudara-saudara. Dan dengan cara demikian, kalau kita memang mau mengabdi diri kepada sesama manusia, harus kita mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, harus kita menjadi scientific researchers ya, yang utama, agar supaya dengan ilmu itu kita bisa berbakti kepada sesama manusia. Sampai sekarang ini, disinilah kekurangan kita. Tetapi insya Allah, kalau semangat untuk berbakti kepada sesama manusia itu menjadi kuat, dengan sendirinya hasrat, semangat untuk berilmu itu akan menjadi besar pula. Dan bahwa Islam itu mungkin sekali ya, andai kata kita tidak yakin, tapi mungkin sekali bisa menguasai dunia, dapat kita ambil contoh dari Jepang. Belakangan ini terdapat saya dengar bahwa di Jepang itu banyak sekali orang masuk Islam. Dari saudara Ayub Rashidi yang sekarang menetap di Tokyo misalnya, saya dengar bahwa banyak sekali orang-orang Jepang masuk Islam. Padahal tidak ada bangsa yang lebih maju ilmu dan teknologinya sekarang ini daripada Jepang. Jadi kalau Jepang ini lambat laun benar-benar menjadi orang Muslim, saudara-saudara, itu saja sudah kita lihat bahwa Islam memang tidak mustahil menjadi pemimpin dunia. Amerika Serikat saja sekarang ini belajar teknik dari Jepang. Cara-cara manajemen mereka itu belajar dari Jepang. Sebab nampaknya social behavior dari Jepang itu ini lebih dekat ya. Jadi tingkah laku kemasyarakatan Jepang itu lebih mendekati ajaran-ajaran Allah daripada kita yang mengaku dirinya Muslim. Oleh karena itu rupanya itu buat orang Jepang yang berpikiran tinggi ya, intelligent, mereka itu sekarang ini lebih mudah untuk masuk ke dalam agama kita. Kita lihat orang-orang Kristen itu berusaha untuk mengambil hati orang-orang yang tidak beragama Islam ya, dengan pemberian materi.